ini masjid sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid-masjidnya. Tempat yang paling dibenci apa? Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, pasar-pasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbish shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam yafqahu shadaqallahul azim. Sekali lagi ibu-ibu, Rabbish shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang di pojok dengar suara saya, bapak-bapak, adik-adik yang di pojok dengar, alhamdulillah. Bukan apa-apa, kaget kalau tidak dengar. Ya, saya nanya sama ibu-ibu, nanti ada door prize. Ibu nanti saya tanya, apa soal ini? Ibu bilangnya apa? Kamu nanya. Ini yang repot. Ya. Padahal saya tuh nanya nak nganjuk hadiah, tapi yang di belakang karena tidak dengar, jawabnya tidak tadi. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ya. Oke lah. Alhamdulillah, yang saya banggakan di sini banyak para guru, para ustadz. Ada di sini Al Ustadz Weliansyah. Ini lulusan Gontor. Lulusan Gontor ini jangan dianggap remeh. Kalau ada satu masjid yang model-model kayak beliau ini jangan diremehkan. Tidak mudah orang-orang seperti ini mau ikut gabung dengan kita. Ada lagi Dr. Taufik. Ini juga lulusan Gontor. Ya, di mana pesantren Gontor ini pesantren berkah, pesantren besar. Santri-santrinya sudah membangun sekian banyak pondok, termasuk saya mondok di salah satu pondok yang keluaran santri Gontor. Bernama siapa? Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, salah satu santri kesayangan ya Kiai Haji Zarkashi waktu itu. Jangan diremehkan ini santri-santri. Jadi saya ini sebenarnya cucung tingkat dengan mereka ini dari sisi keilmuan. Jadi malu kalau ditengok dari beliau-beliau ini, masya Allah. Dan jangan remehkan, di masjid ini ada seorang qori yang ilmunya luar biasa, Al Ustadz Yarhanibi. Kalau wong sini sampai tidak belajar dari beliau ini qorinya, rugi besar. Saya hari salah saja minta beliau ngajar, tidak katik jadwal. Kurang ajarnya. Woi, subhanallah, ini masjid. Maka saya sepakat kalau masjid ini namanya Babus Salam, bukan apa-apa. Apa arti Babus Salam? Pintu keselamatan. Maka mudah-mudahan yang sudah masuk masjid ini semuanya selamat. Amin. Karena bukan apa-apa ibu-ibu, saya senang nengok ibu-ibu hadir ke masjid ini. Ini masjid sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha.
tempat yang paling dicintai Allah itu masjid-masjidnya. Tempat yang paling dibenci apa? Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, pasar-pasarnya. Saya tadi tidak paham tentang hadis ini. Semenjak nikah saya paham tentang hadis ini. Kenapa? Kalau ibu-ibu ke masjid, istri saya ke masjid, tidak banyak pengeluaran. Paling sedekah 2.000, 5.000, ya kan? Tapi coba kalau bini saya ke pasar, aduh, 50.000 tidak cukup. Makanya saya sepakat, kata baginda Nabi, tempat yang paling dicintai adalah masjid. Kenapa? Ibu yang datang ke sini saya yakin tidak ada yang bawa duit 100.000. Makanya tempat masjid idaman para suami. Kalau ada istri ngomong sama lakinya, nak kemana? Kak, aku izin nak ke masjid. Alhamdulillah, tidak banyak pengeluaran. Tapi jangan tulah kalau ibu-ibu ngomong sama lakinya, Kak, aku nak ke pasar dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loka metu duit. Tapi yang banyak ngabisin duit itu insya Allah bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah tidak ada beda, ya, bahkan tidak ada beda, sama ibu, ya. Baiklah ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan ngaji tentang Isra dan Mi'raj. Siapa yang tahu peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada tahun kapan? Ada yang tahu ibu-ibu? Saya akan kasih hadiah. Silakan. 1 tahun sebelum Hijriah. Benar. Siapa namanya? Suri, Masya Allah. 1 tahun sebelum Hijriah. Benar. Tapi ulama ada berbeda pendapat. Nah, ini saya tambah sedikit. Ya, ada ulama mengatakan 5 tahun sebelum Hijriah atau 5 tahun sebelum Ada ulama yang mengatakan 1 bulan sebelum hijrah. Ada ulama yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Maka kalau ada yang berpendapat seperti ini, tidak usah ribut. Yang pasti kejadian Isra dan Mi'raj setelah wafatnya 2 orang yang sangat disayangi oleh baginda Nabi. Siapa? Pamannya bernama Abu Thalib dan istrinya bernama Sayyidah Khadijah. Ini yang pastinya. Masalah sebelum hijrah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berapa tadi? 5 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Tapi jumhurul ulama rata-rata mengambil apa yang dikatakan oleh Mbak Suri tadi, yaitu 1 tahun sebelum hijrah. Awas, ini ada door prize-nya nih. Siapa yang tidak baca nyawab lagi tidak dapat door prize. Diingat, kita nak nengok wong yang belajar nih kena door prize pasti fokus, ya. Yang pasti tadi apa? Setelah wafatnya siapa? 2 orang yang sangat dicintai dan membela baginda Nabi. Pamannya bernama Abu Thalib dan istrinya bernama siapa? Khadijah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan kedua, ini pokoknya sebab pertanyaan ini biar dapat ilmu. Bapak-bapak, apa kabar? Ngapa cak buntu kalau orang ini? Ya, saya nanya. Awas, jangan dijawab. Kamu nanya. Ya, saya mau nanya. Kan mulai di belakang. Kamu nanya. Saya mau. Nih, pertanyaan yang kedua. Waktu Nabi dijemput malaikat Jibril, itu Nabi lagi di mana? Kan ada yang ngomong lagi di pasar. Inilah kaum muslim zaman sekarang ini tidak ngerti.
Buka Google. Repotnya ini ilmu serba Google kalau ini. Nah makanya nih Ustaz Taufik Mak Mano ini masjid ini harus ada kursus tentang Isra Mi'raj ini. Ini ibu-ibu kadang-kadang lebih pahamlah tentang Nikita Willy, lebih pahamlah tentang Bunda Korla daripada tentang Isra Mi'raj. Mulai ada yang ngejek, Ustaz kenal pula ya dengan Bunda Korla. Wah, mana dak kenal, muncul terus di TikTok. Bandit kamu ya, bandit. Ini semuanya bandit nih. Apa bapak-bapak? Nabi lagi di mana itu waktu dijemput? Di masjid mana Pak? Babu Salam. Ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Wafir riwayah Nabi sedang di samping Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Dan riwayat yang lain Nabi sedang berada di rumah Ummu Hani. Siapa Ummu Hani ini? Sepupu baginda Nabi, putrinya pamannya, yaitu putri pamannya yang bernama Abu Thalib. Siapa tadi rumah siapa? Ummu Hani namanya. Jadi Nabi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan Nabi sedang ada di Hijr Ismail, ada yang mengatakan Nabi ada di rumah Ummu Hani. Siapa nama asli Ummu Hani ini? Nah, lah repot pula ini pertanyaan. Ya. Namanya adalah Fakhitah. Siapa namanya? Fakhitah. Ada di sini yang nama Fakhitah? Yang ada di Indonesia ini namanya joget patah-patah. Dak kate yang namanya Fakhitah. Oke. Saya mau nanya pertanyaan yang ketiga. Nah, ini banyaknya pertanyaan. Panitia tolong catatlah ini. Ya. Awas dak tahu lah dijuk tahu galau. Waktu Nabi lagi tidur di Hijr Ismail, ada dua orang yang menemani lagi Nabi lagi tidur. Siapa nama orang yang lagi? Nah, laju ribet ngomong. Siapa dua orang yang nemenin Nabi tidur? Siapa yang ngomong Mahmud tadi? Asing nyebut bae Mahmud. Wah, tak beres nih mau Babu Salam nih. Siapa dua orang tadi? Nah, makanya ibu, inilah pentingnya ngaji. Kita ini kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Kadang-kadang sejarah-sejarah kayak gini tidak ngerti. Oke, mau dikasih tahu siapa dua orang tadi? Yakin? Oke. Nih, saya panggil kamu sini. Sini. Sini, sayang. Sini. Sini. Siapa namanya? Tata. Nah, Tata. Nanti kamu kasih tahu sama ibu-ibu pakai mic. Dua orang yang tidur itu satu bernama Sayyiduna Hamzah, yang satu bernama Ja'far. Siapa namanya? Sayyidina Hamzah sama Ja'far. Ya. Saya tahu. Ibu-ibu Hamzah, Sayyiduna Hamzah. Nabi adalah bernama Hamzah dan Ja'far. Ya. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. dua orang yang menamai Ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo. bapak-bapak ibu-ibu Yang kencang. Bapak-bapak, ibu-ibu. bapak-bapak ibu-ibu Yang dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW lagi tidur di Hijr Ismail. di Hijr Ismail adalah Sayyidina Hamzah dan Ja'far. Tepuk tangan dulu, Bu. Ya, nanti saya kasih pisang 2 potong ya. Sudah dengar belum, Bu, tadi? Siapa namanya? Sayyiduna Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Hamzah pamannya Nabi, Ja'far adalah keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ibu-ibu ajarkan ini sama anak-anak kita. Ini kadang-kadang tiap pagi nyetelnya lagu sikok bagi dua, sikok bagi dua. La ilaha illallah. Ya, setuju ibu-ibu? Oke. Pertanyaan yang keempat, perhatikan, berapa jumlah malaikat yang jemput Nabi dan siapa saja namanya? Israel. Wah, kalau Israel mati yang jemput. Hah? Sini kamu yang kecil. Iya kak, ya sini. Siapa yang jemput saya? Sama? Berapa orang yang jemput? Sesuai aplikasi. Nah, duduk saya. Yang jemput ibu-ibu 3 malaikat. Siapa 3 malaikat itu? Di dalam kitab Dardir, ya, di dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj disebutkan ada 3 malaikat. Di dalam kitab Hasyiatud Dardir 3 malaikat ini namanya, yang pertama Jibril, yang kedua adalah Mikail, yang ketiga adalah Israfil. 3 malaikat inilah yang jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu siap belum dijemput oleh 3 malaikat ini? Ustaz Waliansa siap belum dijemput oleh 3 malaikat ini? Oh, cengar-cengir. Kita doakan Ustaz Waliansa panjang umur. Amin. Wong lama mati kalau dia hidup dewean. Nih ibu-ibu, 3 malaikat yang jemput. Ya. Maka setelah dijemput, Nabi Muhammad sebelum berangkat melaksanakan Isra dan Mi'raj, dada Nabi dibelah, dicuci sebanyak 3 kali, dibuang yang bernama alaqatus sauda. Apa namanya? Alaqatun sauda. Setiap manusia ada titik hitamnya, termasuk baginda Nabi ada titik hitamnya, dicuci 3 kali dengan air kelingi. Dengan air apa ibu-ibu? Dengan air zam-zam. Siapa yang ngomong air kelingi tadi? Dibelah dadahnya, dilakukan operasi bedah, dibuka, Masya Allah, dibersihkan. Apa yang dibuang tadi? Namanya alaqatun sauda. Apa namanya? Alaqatun. Apa alaqatun sauda? Bintik hitam yang ada dalam hati Nabi. Dan kita ada kalau hati itu dalam diri kita. Apa ciri-cirinya hati hitam? Yang di belakang, yang ngatoi aku tadi, itulah titik hitam. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang ngomong, "Ay, Ustaz ini ceramahnya lama pula," itulah titik hitam. Apalagi kalau aku belum selesai ceramah dia lah balik, itulah titik hitam. Nah, kita nengok tadi nanti Pak Weli. Siapa yang balik duluan sebelum aku ceramah, berarti titik hitamnya sedang bercahaya. Kita tengok. Aku nak nengok siapa balik sebelum aku ceramah ke? Ya. Nah, mulai agak tenang dia, Pak. Tuh, dicuci 3 kali. Diisi dengan apa? Imam Bukhari menyampaikan hati Nabi diisi 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua hikmah. Apa yang pertama, Bu? Yang kedua, Bu? Nah, ngaji kita dari 2 ini aku nak bahas masalah hikmah. Masalah apa? Sekarang sudah jam 9:30. Insya Allah setengah jam aku beresin ngaji masalah hikmah ini. Apa hikmah? Kata Ustadz Yarhanidi, hikmah adalah istri tetangga aku. Bahaya Ustadz Yarhanidi, ya. Apa hikmah itu ibu-ibu?
Saya ambil keterangan satu dari ulama. Keterangan hikmah itu banyak. Pertama, Imam Ibnu Qayyim menerangkannya. Yang kedua, Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi menerangkannya. Saya ngambil yang singkat deh. Siapa? Penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Apa hikmah itu? Fi'lu ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Hafal dah tadi, Bu? Dah hafal ya? Inilah repot ngaji kalau tidak paham bahasa Arab. Oke, saya ulangi lagi. Tidak usah dihafal. Nanti saya terjemahkan. Hikmah itu ada 3 poin intinya. Pertama, fi'lu ma yanbaghi. Apa fi'lu ma yanbaghi? Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ala wajhil ladzi yanbaghi. Melakukannya selain sesuai dengan seharusnya dalam syarat-syarat yang seharusnya. Yang ketiga, melakukan sesuatu tadi fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang seharusnya. Pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, yang dilakukan tadi sesuai dengan syarat yang seharusnya. Yang ketiga, melakukannya pada waktu yang seharusnya. Contoh, ada anak muda nengok nenek-nenek yang nak nyebrang jalan. Apa yang harus dilakukan? Dibantu seberang. Tapi harus sesuai dengan apa? Dengan syarat yang harus seharusnya. Sebelum nyebrangkan, nanya dulu, nenek nak kemana? Jangan bantu-bantu baik. Ini ada nenek-nenek lagi di seberang jalan, kita seberangkan. Neneknya marah-marah. Apa je neneknya? Kau ni dah apa gawe nyeberangkan aku? Lah, nek, aku ni bantu nenek. Aku tadi cahaya payah nyeberang, kau seberangkan lagi. Inilah contoh melakukan sesuatu yang seharusnya tapi tidak dengan syarat seharusnya. Tuh. Contoh kedua. Pengen contoh lagi, Bu? Mahal contoh nih. Jauh belajarnya. Ya. Saya ambil analogi saja. Ada wong mabok. Ada orang mabok. Ketika mendengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mabuk tadi lewat Masjid Babus Salam. Akhirnya terdetik dia nak masuk masjid, apa? Dia nak solat subuh. Ketika nak solat subuh, dia duduk di pojok masjid, datang Ustaz Weliansa. Bok, wong mabuk tadi. Kau nak ngapoi ke sini? Aku nak solat subuh. Kau ni habis mabuk? Iyo, cuma dengar azan tadi ada terdetik aku nak tobat, aku nak solat. Berapa rakaat jumlah subuh? 3 rakaat. Balik kau. Balik dengan bingung. Apa aku nak solat disuruh balik, kata dia. Ketemulah si mabuk tadi dengan kawannya. Ya, atau yang mabuk tadi. Kau nak ke mana? Aku nak ke subuh. Kau ni cak kiwan. Akulah 2 tahun tobat alhamdulillah. Nak solat subuh kau. Berapa rakaat jumlah subuh? 2 rakaat. Balik. Apa balik? 3 rakaat be aku lagi diusir. Apalagi kau 2 rakaat. Nah, ini contoh Ustadz Weliansyah tidak melakukan yang seharusnya. Mestinya orang yang mabok tadi jangan langsung diusir. Tapi apa? Diajak dulu, dikasih air putih, diinjuk air minum, dikasih pengertian. Kalau kau nak sholat, 1, kau jangan mabok dulu. Kau bersih-bersih dulu. Lalu sholat subuh itu bukan 3 rakaat bengak. Ya. Nah, yang bengak tadi tidak boleh, tidak seharusnya. Ya, agak lembut ngomongnya. Bengak. Ya. Jangan kasar-kasar ngomongnya Ustaz Meliansa.
Ini kadang-kadang galak kasar, tolongnya kami. Jangan, yang lembut, tolol. Ya. Dikasih penjelasan, dinjuk tahu sholat subuh itu 2 rakaat. Yang 3 rakaat itu berapa? Itu maghrib. Oh. Itu yang semestinya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngapa aku berbicara seperti ini? Banyak orang sekarang ini tidak melaksanakan hikmah. Apa? Mestinya sholat, dak sholat. Mestinya nutup aurat, dak nutup aurat. Mestinya puasa, tidak puasa. Mestinya bayar zakat, dak bayar zakat. Mestinya jago masjid, tidak dijago masjidnya. Mestinya anak-anaknya dididik, tidak dididik. Dibesai becak, besai kambing. Nih, saya mau apresiasi dulu. Dari setiap tempat ceramah, salah satu tempat yang membuat saya bangga itu apa? Masjid Babu Salam. Tepuk tangan dulu. Oh, nah itu tepuk tangan yang tidak semestinya, yang tidak pakai hikmah. Panjang nih, yang dikiranya aku nih borong daro apa? Kenapa tidak? Pertama, Pak Ustadz Weliansa bawa panitia. Hebatnya dia nih Bu, ngajari panitia yang muda nih tadi. Cak mana? Bawanya 2 panitia tadi, ditemukannya dengan aku. Apa kata Pak Ustadz Weliansa? Mak, inilah cara kita ngundang penceramah. Oh, mahal. Bayar berapa kamu? Wah, ibu, mana ketua panitia tadi? Hah? Diajarnya, dibimbingnya, dididiknya. Nih, panitia nih galo-galo nih, anak-anak muda. Alhamdulillah tadi aku nengok, dah katik yang ngangkat kue tadi yang lenak mati. Semuanya masih punya semangat hidup. Di satu tempat Ustadz Weliansa, aku nengok nah nenek-nenek yang 2 menit lagi meninggal masih sempat ngangkat makanan. Ya Allah. Yang mimpin hadro dari mulai yang junior sampai yang senior, mantap. Apalagi ini tadi, mantap suara. Woi, jarang masjid yang ada hadro ini. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang qasidah lagu lama tuh lah. Selamat datang kali ucap. Ya sebenarnya bagus, jangan tersinggung. Maksud aku tuh yang nyanyi kalau yang muda semangat. Ini yang batuk-batuk selamat datang. Nama mana modelnya ini? Belum selesai nyanyi lah masuk rumah sakit opname, besok meninggal. La ilaha illallah. Ini namanya masjid yang penuh hikmah. Kenapa? Melakukan sesuai dengan yang mestinya dilakukan, sesuai dengan syarat yang dilakukan, tepat pada waktunya, pas acaranya Isra Mi'raj. Ini namanya hikmah. Anak muda tidak dibiarkan baik, dibimbing. Anak muda memang yang bergerak, tapi sesuai dengan syarat apa? Dibimbing, dibina, supaya apa? Nih coba tengok nih, rapi naroknya. Apalagi tadi aku yakin Ustadz Weli lah ngomong, jangan lupa bungkus untuk Ustadz. Tuh, mantap. Itu hikmah. Ya, bagus itu. Benar Ustadz Weli ya? Ya Ustadz Weli ya? Tahu. Masya Allah. Yang rapi ini duduk-duduknya ibu-ibu nih lah. Yang rapi bapak-bapak, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim Bu, hikmah ini tidak mudah. Hikmah ini tidak mudah. Jadi pengurus masjid harus punya sifat hikmah. Jadi ayah harus punya sikap hikmah. Jadi ibu harus punya sikap hikmah. Jadi istri harus punya sikap hikmah. Saya dengar ceramah Buya Yahya. Ini sedikit contoh tugas istri. Sabar, kaget ada tugas suami. Ini contoh baik. Kenapa Nabi bersabda,
Wahai kaum wanita, kalau suamimu ngajak engkau melakukan sesuatu yang menghibur dirinya, jangan engkau tolak, nanti engkau dilaknati oleh Allah. Kenapa? Ajakan yang paling indah seorang wanita ya ajakan itu. Dibandingkan seorang suami ngomong, "Dek, coba kau naik pucuk kelapa. Dek, coba kau dorong mobil mogok. Dek, coba kau ngurus kebo punya aku." Seindah-indahnya ajakan suami ketika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan sesuatu hal yang membahagiakan. Yang kedua, apa kata Buya Yahya? Oh ibu, yang namanya lanang ini ya Allah, kalau dia soleh, dia jago pandangan matanya, dia tak galak, apalagi digoda-goda oleh wanita. Hai kak, mampir ke tempat aku kak. Wah izinnya kan. Hah? Dia udah galak, dia nolak. Yang diingatnya istrinya. Lagi nahan syahwat, balik ke rumah istri nolak. Kacau dunia akhirat. Itu contoh. Maka ibu-ibu harus melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini salah satu hikmahnya. Contohnya siapa? Ngapo Nabi begitu sedih ditinggal oleh Sayyidah Khadijah? Aku ceritakan. Ibu-ibu, Nabi satu malam masuk ke rumah melihat Sayyidah Khadijah sedang menyusui anaknya bernama Sayyidah Fatimah. Subhanallah, ketika menyusui tentu yang keluar bukan lagi susu tapi darah. Kenapa? Karena Nabi ini keluarga yang sangat minim makan. Diambil oleh Rasulullah, ditaruh di atas ranjang Sayyidah Fatimahnya, anaknya tadi. Lalu pulang masuk pintu, Sayyidah Khadijah menyambut Rasulullah dengan berdiri. Apa kata Rasulullah? Duduk, duduk wahai istriku. Setelah disambut ibu-ibu, Rasulullah tidur di pahanya Sayyidah Khadijah sampai tertidur. Kira-kira Ustaz Wiliansa, Ayu masih tidur, kakak masih tidur di paha Ayu kira-kira. tahu. Mana kira-kira Ayu akunnya mana kira-kira? Hah? Kadang-kadang ibu-ibu suami kita ngambil paha kita, diam-diam lah tua, hanya ego kendak. Nah ini namanya tidak dengan hikmah. Subhanallah, lagi tidur di atas paha Rasulullah, di paha Sayyidah Khadijah, menetes air mata Sayyidah Khadijah jatuh di pipi Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Ketika terbangun, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Rasulullah nanya, "Wahai Khadijah, apa yang membuatmu nangis?" Untung Sayyidah Khadijah tidak lahir seperti zaman sekarang nonton TikTok. Mendak tuh cak tadi, "Kamu nanya ya Rasulullah. Hah? Apa yang membuatmu menangis wahai Sayyidah Khadijah? Apa engkau menyesal menjadi istri aku? Apa engkau menyesal hartamu habis untuk perjuangan?" Apa jawab Sayyidah Khadijah? "Wahai suamiku, tidak ada wanita yang tidak bangga jadi istrimu. Bukankah wanita Arab ini berebut pengen jadi istrimu? Yang aku sedihkan adalah tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk perjuanganmu. Kalau memang nanti aku mati, engkau ingin menyeberang lautan, bongkar kuburku, rakitlah tulang-tulangku untuk menjadi kapalmu." Ini lebih romantis daripada film drakor. Bu, tahu tak usia Sayyidah Khadijah waktu seromantis itu? Usianya sudah mendekati umur 70. Kalau umur 35 manja-manja masih wajar. Ini umur 70 masih semanjo itu dengan Rasulullah. Maka wajar Rasulullah kadang-kadang ibu-ibu sampai beliau meninggal tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Walaupun beliau sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah, piring makan Sayyidah Khadijah harus berada di sebelah kanannya Rasulullah. Sampai satu hari Sayyidah Aisyah lupa naruh piring Sayyidah Khadijah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata Rasulullah, "Mana piring Sayyidah Khadijah?" Apa kata Sayyidah Aisyah? Karena cemburu dengan piring Sayyidah Khadijah. Memang apa sih hebatnya gadis tua itu? Oh,
Nabi merah muka marahnya, tapi tidak dengan angkat suara, cuma merah be. Diajak duduk, Aisyah istriku, kamu tahu tidak siapa Khadijah ini? Di saat orang mencaciku dia yang membelaku, di saat aku ketakutan dia yang menghiburku, di saat aku butuh dana perjuangan dia yang menyerahkan hartaku. Makhluk yang membiayai perjuanganku dengan hartanya. Nah, tapi memang suaminya pula bersyukur Pak Weli. Ini kadang-kadang ya. Nah, begitu juga seorang suami, bapak-bapak. Kenapa Sayyidah Khadijah sampai bisa begitu? Satu, seorang suami melakukan apa yang semestinya. Apa yang pertama? Tanggung jawabnya tinggi. Yang kedua, mendidiknya. Nah, ini banyak kaum suami tidak mendidik istrinya. Merajuk diam, aku nak mendidik, aku nak ngenjuk tahu. Cuma merajuk baik, banting pintu pergi minum kopi di rumah tetangga. Ada yang main itu ibu-ibu? Ada. Mudah-mudahan tak katik di sini. Amin. Mestinya dididik, dibina, seorang istri dinasihati, apalagi dengan anak-anak. Nih, di sini ada TPA-nya sampai lihat. Tuh, ayo ibu-ibu. Sebagai seorang ayah, seorang ibu harus melakukan apa yang semestinya, mendidik anak-anak. Apa yang pertama kali dididik? Baca Quran. Tapi tolong, gurunya mendidik semestinya, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua juga melakukan yang semestinya. Contoh, masjid ini bilang sama ibu-ibu, ayo ibu-ibu, untuk anak-anak ini supaya lancar ngajinya, kita perlu ini, ada iuran 5 bulan. Bayar iuran 5 bulan, apa? Per bulan itu. Kadang-kadang iuran di masjid ini kecil, 10.000, 5.000, berapa iuran di sini? Sebegitulah, 10.000. Ini ada di tempat lain itu 10.000 nunggak 7 tahun. Wah, ya Allah. Giliran ditagih ngomel. Ya Ustaz dah ikhlas. La ilaha illallah. Ada yang kayak itu? Ada bu? Ada tak uangnya? Alhamdulillah mendekati. Aku khawatir ada yang kayak itu. Ngomong dikirimi surat baik-baik. Ibu, gimana ini SPP ngaji bulanannya? Ditanya malah merengut. Iya. Ayo bulanan. Anak dia bisa ngaji, bisa baca Quran, dihargai. Ini kalau kursus bahasa Inggris sebulan 600.000. Kursus piano sebulan 600.000. Saya mau ngursuskan anak saya bisa main piano. Nanya di Linggau ini berapa biaya kursus piano? Sebulan 600.000, sebulan 700.000. 4 kali pertemuan. Duduk aku mikir, berhentilah gitu. 700.000 cuma baca main piano nih. Kira-kira kalau ibu mati apa ada manfaatnya dipetik piano tadi? Wahai ayahku Taufik, persembahkanlah do re mi dari diriku. Ya? Kalau udah katik guna. Untuk yang cak itu kursus bahasa Inggris, berapa banyak yang kursus bahasa Inggris? Kalau miskin tulah. Ya, coba ini baca Quran ini. Jangan ini dimintai duit 10.000 baik. Lakukan orang tua semestinya. Berapapun biaya, bayar. Kalau memang bisa kita bayar, gurunya ngajar dengan semestinya. Nih bapak-bapak, aku nak nanya sama bapak-bapak. Apa perasaan kita habis duit anak-anak tapi tidak bisa berbuat sesuatu untuk diri kita? Sekali lagi, hikmah melakukan sesuatu yang semestinya, sesuai dengan syarat semestinya, tepat pada waktu semestinya. Anak-anak seusia ini, inilah yang nak dididik. Berikutnya ibu-ibu, contoh yang perlu kita ingatkan, ya, nih anak-anak ini. Bimbing mereka supaya berani jadi imam sholat. Ini mohon maaf Ustaz Weliansa, ditengok nih ya, yang pinter-pinter hadron, vokal-vokal yang suara-suaranya bagus, suruh jadi imam. Tapi sebelum jadi imam, sesuaikan dulu syaratnya, tes dulu. Coba setor sama Ustaz Yarhanidi. Khawatir
khawatir kaget pernah terjadi ada imam baru diizinkan oleh gurunya maco al-hakumut maco mulai dari aro'aitan lagi sampai anas, dia nak nyobo-nyobo hafalan yang belum disetor. Akhirnya jadi imam dia. Waladhdallin, habis inna anzalnahu fi lailatul qadar. Uji sajar Hanidi til. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Uji imam. Aku nyebut tul, ujinya til. Aku nyebut til, ujinya tul. Dan tinggal sikok lagi yang ketiga. Lailatul qadar. Nah, rusak masjid. Nah, ini namanya kalau kita nyuruh anak-anak imam belum pada waktunya karena belum setoran, jadi gawat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo sama-sama malam hari ini kita belajar dengan apa yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Apa tadi namanya? Hikmah. Apa hikmah tadi? Melakukan yang seharusnya kita lakukan, dan yang kita lakukan tadi sesuai dengan syarat-syarat yang harus dilakukan dan tepat pada waktu yang harus dilakukan. Sebagai penutup ceramah saya, penutup ini menjelang akhir ceramah, bapak-bapak, apa yang harusnya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat 5 waktu. Sekarang aku tanya sama ibu-ibu, apa beratnya salat 5 waktu? Ada, mungkin ada yang nak ngomong sama saya, apa beratnya salat 5 waktu? Oke, saya cek durasi. Satu salat 5 menit. 5 kali 5 25, 24 jam kurang 25 menit. Masih ada 23 jam untuk nonton India. Apalagi nak nonton film-film yang ada di Netflix. Masih banyak bapak-bapak. Aku nanya ibu-ibu, lama mana sholat dengan masak rendang? Berkeringat mana sholat dengan masak rendang? Berkeringat mana nyapu dengan sholat? Nah, ada apa dengan sholat laju lewat ini? Bapak-bapak mohon maaf ini ya, nanya yang merokok, lama mana merokok dengan sholat? Oh, rokok tuh bu, sedotan pertama bela nak semenit. Tanya sama yang merokok. Tengok ibu-ibu, suami ibu ngabisi sebatang be dari pagi sampai sore. Hah? Coba tengok. Apa sholat beratnya 5 waktu? 5 kali 5. La ilaha illallah. Oke, itu dari durasi. Yang kedua dari waktu. Waktu sholat itu pas nggak loh? Satu subuh waktu wong bangun. Ibu-ibu kalau nengok pagi-pagi laki belum bangun, apa perasaan ibu? Bapak-bapak nengok anak kita pagi-pagi belum bangun. Aku tengok di pasar itu bukan lagi subuh bangun, jam 3 lah kecogok di pasar situ. Bukan untuk sholat, untuk apa? Satu jualan sayur, yang kedua belanja sayur. Tuh tengok di pasar tuh. Cocogok dari jam 3. Allah minta tak banyak-banyak waktu subuh. Dan alhamdulillah belum pernah waktu subuh jam 3. Yang ada mungkin jam 4, setengah 5. Saat ini jam berapa? Hampir jam 5. Zuhur. Nah, ini mohon maaf. Fahmi pernah ke Turki, Fahmi pernah ke Eropa, Fahmi pernah ke Thailand, Fahmi pernah ke Hong Kong, Fahmi pernah ke Guangzhou, Fahmi pernah ke... Wah, ini agak sombong dikit. Yang aku tengok jam makan itu jam zuhur. Dak kado ibu-ibu waktu istirahat dak sempat sholat. Tapi memang wajar kadang-kadang.
Ibu-ibu ini yang buat sholat, yang kenapa sholat ini kadang-kadang berat? Satu, apa yang buat ibu-ibu kadang-kadang berat sholat? Satu, pakaian. Tengok ibu-ibu ini kapan lagi kondangan, macam-macam bentuk jilbab, mulai dari ular kobra sampai gaya buayo. Tengok jilbabnya, sebelah sini merah, sebelah sini putih, sebelah sini merah. Itu satu. Yang kedua, ikat sini, ikat situ, jarum pentul sini, jarum pentul situ, sebelah sini cor. Nah, yang model inilah yang kadang-kadang bikin sholat itu uji wong Palembang ribet. Yang kedua, apa yang membuat ibu-ibu malas sholat? Make up. Aduh, nak wuduk pula. Abang bibir nih mahal. Oh ya Allah bu, dah kado. Padahal masang make up tu saja ayar hani di 1,5 jam. Malah mudahlah sholat. Yang ketiga, apa yang membuat ibu kadang-kadang galak sholat? Mudi. Ngapa tak sholat? Lagi head. Nah, jangan main-main yang tak sholat, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ni insya Allah, sebenarnya urusan sholat bagi bapak-bapak lebih mudah. Satu, sholat bapak-bapak tidak seribet ibu-ibu. Cukup pakai celana dari atas lutut sampai dari atas perut, dari atas pusat sampai bawah lutut, sudah sah sholatnya. Ingat, bukan nutup pusat sama lutut baik, bukan. Lagi gawenya, uji Ustaz Pami nutup pusat sama lutut baik, ada kena itu. Ya, dari atas pusar sampai bawah lutut, tidak banyak syaratnya. Ibu-ibu, Ustaz kami tidak katik telekung, mohon maaf. Nih, pakaian ibu-ibu yang panjang ini cukup untuk tambahin nutup tangan bagian pojok, sudah bisa sholat. Tidak perlu nak khusus nak bawa mukena nian. Aku ajari nih ibu-ibu. Ibu-ibu kan pakai baju kayak ini nih. Ustaz tak bawa mukena, asal bajunya suci, beres, apa? Ambil air wudhu, tutup saja bagian mana? Kulit yang telapak tangan sini, selesai, sholatnya sudah sah. Tidak perlu nak maki mukena nian. Apalagi kadang-kadang mukena masjid itu agak apek dikit. Tapi tidak tahu masjid Babu Salam, mungkin agak wangi ya. Ya. Puasa Ramadan. Berapa lama puasa Ramadan ibu-ibu? Siapa yang ngomong puasa 30 hari? Sesat. Kalau Ustaz Welian sang ngomong kita puasa Ramadan 30 hari, Ustaz sesat. Ustaz Topik ngomong puasa Ramadan 30 hari, aku berani mengatakan beliau Ustaz sesat. Kita puasa cuma dari pagi sampai sore. Malam ada yang puasa? Demlah, tak usah cakiwan. Ini kadang-kadang jadi MC. Setelah sebulan penuh kita puasa, mudi. Mana ada orang puasa sebulan penuh? Kita puasa cuma dari pagi dan mau sore. Ramadannya 30 hari. Berarti kalau kita hitung puasa cuma 15 hari, 11 bulan Allah nyuruh kita nangop tak kati dosa. Ini bahasa mana nangop? Bahasa mana Pak nangop ini? Ya, kalau bahasa Jawa, dak 11 bulan gitu gak dilarang batuk. Kalau bahasa Colnya boh, maju 11 bulan Allah tak larang kita maju. Cuma diminta 15 hari Ramadan. Ya Allah, coba tengok tuh sore-sore itu pendendam kalau ibu-ibu gaya kemana nek JJS, padahal tuh beli apa tuh? Nengok rujak mie, nak rujak mie. Nengok pempeknya, nak pempeknya. Nengok lopes, nak lopes. Allahu Akbar, minum air putih, tak temakan galau. Besok subuh terbuang-buang, apa uji suaminya? Ngabisi duit baik. Dan tak usah baju lebaran. Subhanallah. Apa ibu-ibu beratnya kita ini? Makanya sudahlah hidup ini ya seperti yang diajarkan oleh Allah. Tengok apa yang seharusnya, penuhi syarat yang seharusnya. Sebagai penutup ini penutup terakhir, tadi penutup awal.
Karena wong melahirkan itu kan ada bukaan 1, ada bukaan 2, ada bukaan 3. Nah ini masih penutup yang kedua. Ya, ibu-ibu insya Allah ini sudah jam 10. Ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, contoh yang berikutnya aku nak nanya sama ibu-ibu. Terlepas dengan sekarang ini gonjang-ganjing biaya haji naik atau turun, saya nak nanya, besar mana biaya haji dengan biaya kuliah anak? Ustaz Taufik kemarin habis biaya doktor berapa? Lupa, ada 100 lebih kan? Nengok jenggot sampai terputih-putih itu. Mikirin biaya kuliah lah. Ibu-ibu, kita punya anak nih kuliah dibiayai, nikah dibiayai. Nah terus ibu-ibu biaya hajinya kapan? Subhanallah. Biayai anak harus, tapi jangan lupa bagi yang punya rezeki lebih, jangan lupa pikirkan berangkat haji. Karena bukan apa-apa, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, Allah minta nih cuma dikit dari kita. Oleh karena itu, mana yang mesti kita lakukan, mana yang mesti kita tinggalkan. Contoh acara nikah, apa yang mesti dilakukan acara nikah? Akad nikah yang sah. Bukan acara resepsi yang berlebih-lebihan. Ini sibuk nak mau mere. Ada mau mere di sini. Ini apa dia acara mau mere? Ini saya hadir di Bengkulu demi untuk kata sambutan baca Quran tidak boleh ada. Wah, ladak benar ini. Ya. Janganlah aja nak sambutan pula lama kaki baca Quran. Yang penting itu baca Quran, sambutan itu tak penting. Yang penting itu makan. Ngundang kiai dari pagi, kiainya dengar tetangga naik nyanyi sikok-sikok, mending suara bagus. Suara lah borok, mending kepala makso pula. Boleh baik, tapi jangan sampai ngalahkan yang penting. Baca Quran penting. Ini acara akikah anak, apa yang dibuat? Barzanjinya diomong, yang singkat-singkat baik baca barzanji. Wah, ini yang tidak benar. Yang penting itu baca barzanji. Setuju? Nih Pak Weliansa, kalau ada yang acara, kasih tahu sama yang punya tuan rumah. Yang penting itu barzanji, baca Quran. Saya ceramah Bu di Beliti, saya datang jam 9, katanya jam 10 nak mulai, baru naik acara setengah 12, jam setengah 1 aku ceramah. Diketil oleh MC, Ustaz jangan lama-lama, 15 menit baik. Dalam hati aku, malah kau ya, itulah datang jauh-jauh disuruh ceramah 15 menit baik. Apalagi ceramah di Nebo, jalannya lama, baliknya lama, jalannya buruk, ceramah cuma 1 jam. Nah, aku mohon maaf agak sedikit tegas urusan ini. Kenapa? Acara pernikahan isinya sekarang ini sudah banyak dosanya daripada ibadahnya. Maka aku minta sama bapak-bapak, anaknya nak nikah kage, boleh ada hiburan boleh, tapi tahu waktu. Jam 10 mulailah. Kalau nak ada ceramahnya, unjuk waktu ceramahnya nih yang lebih menasihati anak kita. Baca Qurannya banyak, akikah, barzanjinya salawatan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak mestinya dilakukan. Na'udzubillah min zalik. Dalam acara itu ada narkobanya, ada apa lagi? Minuman kerasnya, ditambah lagi ada yang turun duduk di paha Ustaz Weli itu. Itu aku pernah itu ceramah di Muratara. Oke, apa sudah siap disyur? Nah, gitu. Aku nak nyawab apa ini? Coba kira-kira Ustaz Taufik, kita lagi acara, datang dia. Bagaimana bapak-bapak? Sudah siap disyur? Nah, uji kita. Ditengok haram, tidak ditengok bagus budak ini. Dan akhirnya apa? Gawe aku Topik
izin nak ke WC dulu. Izin ke WC, duduklah aku di dalam situ. Ah ya Allah, sayang be aku ni Ustaz Manda tu laju pula. Ya Allah. Bang, kan aduh ya Allah, kadang-kadang aku mikir, nah ya Allah, ni apa dia nak aku ceramah ini. Lah nak disyurnya pula gitu nih tadi, padahal pakai imamah, pakai jubah aja gitu. Apa tuan rumah ni tak ngerti? Kaget lah acara yang cak ini nih, lah bubar acara resepsi baru. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, banyak sekali contoh yang mau saya contohkan, tapi apa boleh buat ya. Saya cuma menjatahkan sampai jam 10 malam. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu besok ada yang nak puasa, yang nak sahur, malam ini nak masak mungkin ya. Kalaupun tidak, mungkin malam ini lah janjian dengan bininya, lakinya lah saling WA. Ayo kita nak cak Nabi dengan Sayyidah Khadijah pula. Mungkin nak cak itu tadi, lalu saling WA, silahkan. Kami mohon maaf kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi saya tutup dulu salam, nanti baru ada door prize dari adik-adik. Ya, tolong dijawab dengan baik. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang paling penting adalah dari nasihat Isra dan Mi'raj kita ambil, kita harus hidup ini penuh dengan hikmah. Apa hikmah tadi? Lakukan yang semestinya kita lakukan, sesuaikan dengan syarat yang semestinya kita penuhi, dan yang ketiga, tepatkan pada waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim. Mari kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan dulur-dulur aku yang ada dalam masjid ini semuanya ahli surga. Amin. Mudah-mudahan mereka berubah menjadi orang yang hidupnya penuh hikmah. Ya Allah, waktunya sholat, waktunya bekerja, waktunya istirahat. Ya Allah, apa yang mereka lakukan sesuai dengan tuntunan-Mu. Ya Allah, jauhkan dari hati mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan-Mu. Ya Allah, kami minta kepada-Mu. Ya Allah, anak-anak kami ini semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan punya manfaat dalam hidupnya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan majelis ini taman daripada taman surga-Mu. Ya Allah, yang kelak akan menjadi saksi kami adalah orang-orang baik yang merindukan keilmuan. Ya Allah, jadikan ustaz-ustaz yang ada di sini senantiasa semangat untuk membela agama-Mu. Ya Allah, untuk mengajarkan anak-anak, untuk mendidik dakwah masyarakat. Ya Rahman, ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.